wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi di video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan berlatih tentang soal-soal pada bangun ruang isi datar terkait dengan prisma. Jadi kita lebih fokus ke prisma terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak langsung saja ya. Sorry, sebentar. Oke. Yang pertama, suatu balok memiliki luas permukaan 188 cm. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 dan 6 cm, tentukan panjang balok tersebut. Jadi di sini, di soal ini yang diketahui adalah luas permukaannya, atau luas alasnya, yaitu 188. Alasnya yang mana sih anak-anak? Alasnya itu kan ini, ya kan? Nih, alasnya itu kan itu. Luas permukaan 188, kemudian tingginya diketahui 6, lebarnya diketahui 8. Itu ya. Yang tanyakan adalah panjangnya berapa. Oke, anak-anak tahu di video yang pertama tadi sudah kita temukan bahwa rumus dari luas permukaan balok itu adalah 2 kalikan apa? P kali L ditambah P kali T kemudian ditambah L kali T, kan gitu. Nah, dari soal kita sudah dapatkan bahwa luas permukaan itu adalah 188 sama dengan 2 kali P kali L. P-nya berapa? P-nya belum ada. P-nya terus P, sedangkan L-nya sudah diketahui 8. Ditambah P kali T. T-nya berapa? 6. Ditambah L-nya berapa? L-nya 8 kali 6. Kan gitu. Sudah, tinggal kita hitung anak-anak. 2, ini kan perkalian, sehingga kita bisa nyatakan sebagai 188 dibagi 2 kan sama dengan P kali 8. Berarti kan 8P ditambah P kali 6. Berarti kan 6P, kemudian ditambah 8 kali 6 berapa? Berapa 8 kali 6? 8 kali 6 itu adalah 48. Ya kan anak-anak? Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita hitung ini. 188 dibagi 2 itu berapa? Ini adalah 94 sama dengan 8 tambah 6 itu 14P ditambah 48. Sehingga selanjutnya 94 ini kita geser ke sana sehingga menjadi pengurangan sama dengan 14P, sehingga 14P itu sama dengan berapa? 94 dikurangi 48 itu berapa? 46, betul ya? 46, 188 dibagi 2 itu kan 94, betul ya? Dikurangi 48, 46, sehingga P-nya adalah 46 dibagi 14. Ini. Nah, jadi panjangnya ketemu 46 dibagi 14. Ya, nanti koma. Nah, caranya seperti ini anak ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran 9 meter, lebarnya 7 meter, dan tingginya 4 meter. Nah, di sini diketahui panjangnya adalah 9, kemudian lebarnya adalah 7, kemudian tingginya adalah 4. Yang ditanyakan adalah seluruh biaya pengecatan. Pertanyaannya yang dicat sebelah mana? Dinding bagian dalam. Dinding bagian dalam itu berarti yang mana yang dicat? Berarti kan hanya ini. Yang depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Sehingga kan ada 4 dinding yang dicat. 4 dinding dicat.
cat. Maka kita harus cari luasan 4 dinding itu. Dinding depan. Depan tuh yang ini. Berarti dia adalah P kali T kan. P. Lebarnya kan T. Sehingga P kali T berapa ini? P-nya 9. T-nya kalikan 4. Hasilnya adalah 36. Sedangkan yang belakang sama ya. Ini juga P kali T. Hasilnya juga 36. Kemudian tinggal yang kanan. Yang kanan itu mana? Ini kan. Berarti L kali T. L kali T. Lah L-nya berapa di situ diketahui? 7 kali T-nya berapa ini? 4. 7 kali 4 itu berapa? 28. Yang kiri sama enggak? Kiri juga L kali T kan sama ini yang kiri. Ini kan juga L kali T yang ini. Maka juga 7 kali 4 itu juga 28. Sudah tinggal kita jumlahkan anak-anak. Untuk luasan yang kita cat 36 tambah 36 tambah 36 berapa anak-anak? 72 ya, 72 kemudian tambahkan 28 tambah 28. Sehingga hasilnya adalah 128 cm persegi. Nah, seluruh biaya pengecatan per meternya itu 50.000. Kalau 128 meter berarti tinggal diapakan? Ya kalikan. Setiap 1 meter persegi, sorry ini bukan cm ya anak-anak ya. Setiap 1 meter persegi itu biayanya adalah 50.000. Maka kalau ada 128 meter persegi tinggal diapakan? Ya tinggal 128 dikalikan 50.000. Berapa ini 128 kali 50.000? Ada yang bisa? Coba dihitung. 128 kali 5. Berapa? 640. Nolnya ada berapa ini? 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga biaya total pengecatan semuanya adalah 6.400.000. Nah, itu untuk soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini, sampai pada soal nomor 2 ini, apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa ya, masih mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah bala adalah 4:3:2. Jadi panjang dibanding lebar dibanding tinggi itu adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Ini kan sebuah perbandingan ya anak-anak ya. Dan panjang, lebar, dan tinggi aslinya kan kita belum tahu. Ya kan, kita belum tahu. Maka dari itu ini kita misalkan sebagai X, ini juga X, ini juga X untuk aslinya. Nah, kemudian di sini diketahui apa ini? Luas alas balok tersebut 108. Luas alas balok itu 108 cm persegi. Luas alas balok itu berbentuk apa sih anak-anak? Alas balok itu kan berbentuk persegi panjang ya. Dimana panjang dan lebarnya atau rumus luasnya adalah panjang dikalikan lebar kan, itu sama dengan 108. Panjangnya kan belum diketahui, tapi kita sudah tahu perbandingannya sekian. Ya sudah, nggak masalah. Sehingga panjangnya 4x dikalikan lebarnya 3x akan sama dengan 108. 4x kali 3x, 4 kali 4 itu kan 12. X dikalikan x itu kan x pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 108. Maka nilai dari x kuadrat sama dengan 108 dibagi 12. Sehingga x kuadrat nilainya adalah 9. X kuadrat nilainya 9. Maka nilai dari x berapa? Berapa dikalikan berapa yang menghasilkan 9? 3 ya anak-anak ya. Atau bisa juga kita akar kan. Sehingga kita ketemu nilai x-nya 3.
Kalau sudah ketemu nilai X-nya 3, berarti kita kembalikan lagi ke sini. Panjangnya itu kan berapa? 4X. Padahal di sini kita dapatkan X-nya 3. Maka tinggal 4 dikalikan 3. Itu sama dengan 12. Dengan lebarnya di situ diketahui 3X. Maka 3 dikalikan 3 itu sama dengan 9. Sedangkan tingginya diketahui 2X. Maka 2 dikalikan 3 itu sama dengan 6. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Sudah anak-anak, tinggal kita masukkan saja yuk. Sehingga luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah apa? L kali T, kan gitu. Masukkan aja anak-anak. 2 kali P-nya berapa? Diketahui 12 kali L-nya berapa? 9 ditambah P-nya 12 kali 6 ditambah 9 kali 6. Tinggal kita hitung anak-anak. 2 kali. Ini berapa? 108. Yang ini berapa ini? 72. Yang ini berapa ini? 54. Sudah, tinggal kita jumlahkan anak-anak. 2 kali 108 tambah 72 berapa anak-anak? 180. 180 tambah 54 itu berarti 134, ya kan? Maka 234 ya. Terus 80 tambah 54. Ya, 234 kalikan 2. Maka hasilnya adalah 864. 468 cm persegi. Ini luas permukaannya. Tuh, pada contoh soal nomor 3, apakah bingung anak-anak? Semoga tidak ya, karena bisa kita katakan mudah. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4 anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang luas permukaan prisma anak-anak. Pada prisma segi 5, ya sekarang bentuknya segi 5 nih, langsung saya contohkan yang segi 5 saja. Berarti kan alasnya bentuknya segi 5 tuh. Segi 5 di samping alasnya EFGHI. EFGHI berbentuk segi 5. Merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm, panjangnya 8. Tinggi prisma 14. Tinggi prisma 14. Jika titik O adalah titik pusat alas dan OP itu kan berarti tinggi segitiga, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, yang tanyakan di sini adalah luas permukaan. Luas permukaan tadi itu apa? Adalah jumlahan luas sisinya. Gitu ya. Oke, yang berarti yang pertama harus kita cari adalah mencari luas sisi apa dulu? Luas sisi alas dulu deh. Alas dan tutup. Atau atas. Alasnya bentuknya apa? Segi 5. Tetapi segi 5 ini terdiri dari berapa segitiga? Karena kan kalau kita mencari luas segi 5 kan tentu susah ya anak-anak ya. Nah, kita mencarinya dengan cara nih segitiga ini. Ada berapa segitiga ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka luas segi 5 itu sama dengan 5 kali luas segitiga. Sehingga 5 kali luas segitiga rumusnya apa anak-anak? Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, kita masukkan anak-anak. 5 kali 1/2 kali alasnya berapa ini tadi? 8. Dikalikan tinggi segitiganya berapa ini? 5,5. Sudah, tinggal ini kan bisa kita sederhanakan anak-anak, dibagi 2 berarti ini dapat 4. 5 kali 4 itu kan 20 dikalikan 5,5. Ini komanya kita hilangkan berarti nolnya coret. 55 kali 2 itu berarti 110. Ini untuk yang
alas. Ini berarti ini adalah luas alasnya. Nah, sedangkan tutupnya sama nggak luasannya dengan yang alas? Sama. Maka untuk yang tutup juga 110. Ini yang tutup atau atas. Ya kan? Nah, sekarang tinggal mencari yang selubungnya. Ya, selubung. Selubung itu adalah pinggirannya atau dinding-dinding yang pinggir itu. Ada berapa persegi panjang ini pinggirannya ini? Ada 1, depan, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya enggak? Maka 5 dikalikan, bentuknya apa ini? Persegi panjang kan? Maka persegi panjang itu rumusnya apa? P kali L. Maka tinggal 5 kali P kali L. P-nya berapa itu? P-nya kan berarti yang ini ya, 14 ya. Yang tinggi prismanya itu ya, kali L-nya berapa? 8. Ya kan, ini. Maka tinggal kita hitung bareng-bareng anak-anak. Berapa yuk? Tolong saya dibantu. 5 kali 14 kali 8. 5 kali 8 itu kan 40 ya anak-anak ya. 40. Kemudian 14 kalikan 4 itu berapa? 56. Ya, ini kan 40 ya. Kalau kalikan dulu kan 40. Kemudian 14 kali 4 itu kan 56. Tinggal tambahkan 01. Sehingga untuk yang selubungnya ini atau selimutnya ini luasannya adalah 560. Maka luas permukaannya tinggal kita jumlahkan anak-anak ya. 110 ditambah 110 ditambah 560. Berapa ini? 110 tambah 110 itu berapa? 220 ditambah 560. Berapa 220 tambah 560? 220 tambah 560 itu adalah 0. Kemudian 6 tambah 2 itu 8. 5 tambah 2 itu 7. Sehingga luas permukaannya adalah 780. Ini untuk yang prisma. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Nah, tenda ini kan bentuknya apa? Prisma segi 3. Bila tenda tersebut dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Nah, yang ditanyakan adalah luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda. Berarti kita mencari apa? Kita mencari berarti yang kita cari adalah luas permukaan. Ya enggak? Luas permukaan apa? Prisma. Prisma. Yang alasnya apa? Segitiga. Alasnya jangan pakai yang persegi panjang ya anak-anak ya. Karena kalau kita pakai alas yang persegi panjang, berarti dia bukan prisma. Kenapa? Karena kalau kita potong penampangnya ini bentuknya akan berbeda. Jika kita potong di bagian bawah, bentuknya akan apa nanti persegi panjang memang. Tapi ketika kita potong di sini persegi panjang juga, tapi kan ukurannya berbeda. Padahal yang dimaksud dengan prisma itu kalau kita potong penampangnya akan selalu sama itu prisma. Maka kita ambil alasnya yang segitiga ini. Maka untuk mencari luas permukaan, pertama yang akan kita cari adalah luas apa? Alas dan tutupnya dulu. Alas dan tutup. Dimana masing-masing bentuknya adalah segitiga. Sehingga ada 2 kan? 2 kali luas segitiga apa tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Sehingga 2 kali setengah kali alasnya berapa di situ? 3, tingginya berapa? 2. Kita bisa sederhanakan sehingga ketemu 6. Itu ya. Ketemu 6. Kemudian selanjutnya yang kita cari adalah yang samping kanan kiri ini. Ya, yang samping kanan kiri ini. Kita gunakan apa? Luas persegi panjang kan? Tapi masalahnya di sini adalah panjangnya 4 meter. Kemudian lebarnya berapa ya ini kira-kira? Nah, lebarnya yang harus kita cari ini. Menggunakan apa? Menggunakan Pitagoras, ya kan? Karena kan ini bentuknya adalah sebuah segi 3.
Dimana panjangnya ini 2, sedangkan yang sini 1,5. Maka kita bisa mencari yang di sini, C kuadrat sama dengan 4 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat ditambah 2,25. Sehingga C kuadrat sama dengan 6,25. Sehingga nilai dari C adalah akar dari 6,25. Sehingga C-nya ketemu 2,5. Sehingga panjangnya ini adalah 2,5. Maka panjangnya ini adalah 2,5. Maka kita bisa mencari luas kanan atau penutup kanan dan kiri, ya kan? Bentuknya persegi, maka 2 kali P kali L. Maka 2 kali panjangnya berapa? 4. L-nya berapa? 2,5. Ya sudah, 4 kali 2,5 itu 10. 10 kali 2, 20. Ya kan? Ya sudah, ini 20 meter persegi. Ini 6 meter persegi. Nah, yang bawah dihitung nggak anak-anak? Ayo, dihitung nggak yang bawah? Tidak, ya. Yang bawah tidak dihitung. Kenapa? Karena di sini kan luas kain untuk membuat tenda. Biasanya tenda itu kan yang ditutup kan hanya kanan, kiri sama sini. Sedangkan yang bawah kan biasanya kita menggunakan tikar kan gitu. Ya kan, kecuali tenda-tenda yang di gunung-gunung itu, tapi kan ini tenda perkemahan. Biasanya tenda kemah kan bawahnya kita biasanya menggunakan plastik-plastik itu atau untuk terpal biasanya ya, sehingga tidak dihitung. Makanya sudah, luas kain yang minimal yang diperlukan adalah tinggal diapakan? Tinggal dijumlah ya, 20 ditambah 6 sehingga 26 meter persegi. Ini luas kain minimalnya. Oke, sampai nomor ini ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ya, mudah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kita sekarang masuk ke volume. Ya, volume. Nah, untuk volume ini biasanya lebih mudah anak-anak. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi. Banyak air berarti itu volume. Maka ini yang tanyakan adalah volume, ini yang tanyakan adalah volume kubus. Rumusnya apa? S kali S kali S. S-nya berapa ini? 1,4 kali 1,4 kali 1,4. Berapa anak-anak? Tolong saya dibantu. Yuk, berapa? 1,4 kali 1,4 itu berapa? 4 kali 1,4. 2. Berapa? 1,4 berapa? 2,744. Nah, meter kubik ya, karena ini volume. Tuh, mudah ya anak-anaknya, simpel kalau volume ya. Selanjutnya, sebuah bak mandi Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 kali 40 kali 60. Bak mandi itu akan diisi air dari kran dengan debit 22/3 liter setiap menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Yang ditanyakan adalah mengisi bak mandi dengan air hingga penuh. Maka kalau penuh, yang dicari adalah juga volume apa? Baloknya. Apa rumusnya? P kali L kali T. Di sini diketahui ini kan P-nya, ini L-nya, ini T-nya, ya kan? Maka P-nya berapa? P-nya itu 50 kali L-nya 40 kali tingginya 60. Maka berapa ini? 5 kali 4 2, 2 kali 4 8. Ya kan? 5 kali 6. Mohon maaf, 5 kali 6 itu 30. 3 ya berarti ya. 30, 3 kali 4 itu 12. Tinggal kasih nolnya 3.
sentimeter kubik ya. Nah, sentimeter kubik. Nah, berapa liter itu kan, berapa liter gitu ya. Maka ini 120 desimeter kubik ya kan, atau sama dengan 120 liter. Karena 1 liter itu adalah 1000 cm kubik ya kan. Nah, kalau 1 menit itu hanya terisi 22/3 liter, lah kalau 120 berapa menit? Ya tinggal diapakan. Maka untuk mencari berapa lama, karena 1 menit itu hanya sanggup mengisi 2/3 liter, atau kalau kita jadikan pecahan biasa itu 8/3, maka kalau dia 120 liter, berapa menit yang dibutuhkan, kan gitu ya kan. Sehingga tinggal kita apakan, kita bagi ya, tinggal 120 dibagi 8/3 sama dengan berapa? 120 kita kalikan 3/8. Kita bagi 4 dapat 2. Ini kita bagi 4 dapat 30. Bisa kita sederhanakan lagi, 30 ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 15. 15 kali 3 itu 45 menit. Sehingga supaya penuh maka membutuhkan waktu 45 menit. Nah, saya pada soal tahap ini atau nomor ini apakah sudah bisa dipahami dengan baik anak-anak? Kalau masih bingung silahkan bisa diulang-ulang lagi ya. Oke, kita lanjut ke 2 contoh soal terakhir ya. Yang ini yang ditanyakan adalah volume air juga. Ada kolam renang yang panjangnya 30, lebarnya 10, dan kedalaman 3 meter. Terus melandai hingga 5 meter. Nah, ini kan berarti kita mencari volume prisma. Ya kan, yang kita cari adalah volume prisma. Dengan alas apa? Alasnya dengan alas apa? Nah, alasnya yang kita pakai jangan persegi panjang ya anak-anak ya. Alas yang kita pakai adalah yang trapesium. Alasannya apa? Yaitu tadi supaya penampangnya sama kalau kita potong dimanapun. Nah, trapesium, luas trapesium apa? Masih ingat nggak anak-anak? Luas trapesium itu adalah apa? Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2 gitu kan. Maka volume prisma tinggal jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi trapesiumnya ya kan, dibagi 2 kemudian dikali tinggi apa? Tinggi prisma kan gitu. Ya sudah, yuk kita mulai. Jumlah sisi sejajar berarti yang sejajar siapa? 5 tambah 3, karena kan trapesiumnya kan bentuknya ini ya kan, ini 3, ini 5, sedangkan ini 30 ya kan. Maka 5 tambah 3 dikalikan 30 dibagi 2 dikali tinggi prismanya yang mana? Ini tinggi prismanya ini dikalikan 10. Sehingga volume prisma itu sama dengan 5 tambah 3 itu 8 kali 30 dibagi 2 kali 10. Ini kita coret dapat 4. Sehingga 4 kali 3 itu 12 ditambah nolnya 2 meter kubik. Nah, kalau kita jadikan liter berapa? Nah, seperti itu. Ya, betul ya, 5 ditambah 3, 15. Sorry, 5 ditambah 3 itu 8. 8 kalikan 30 dibagi 2. Betul ya anak-anak ya? Oke. Paham anak-anak? Bisa ya, kita lanjutkan. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Belah ketupat itu seperti apa sih anak-anak? Belah ketupat itu seperti apa? Alasnya berarti bentuknya belah ketupat kan seperti ini. Gitu ya. Mempunyai keliling 52, maka ini A, ini A, ini A, ini A.
pokoknya keliling 52, maka A ditambah A ditambah A ditambah A itu 52. A tambah A tambah A 4 kali, berarti kan 4A sama dengan 52. Maka A nya ketemu berapa anak-anak ini? 52 bagi 4 itu 1, 3, 13 ya. Maka sisinya ini adalah 13. Dan panjang salah satu diagonal alasnya 10. Gitu ya. Maka misalnya yang sini itu 10. Nah, sininya berapa? Nah, kita bisa pecah itu dalam sebuah segitiga untuk tahu diagonal yang lain. 10 itu kan dari sebelah sini hingga sebelah sini ya anak-anak ya. Maka kalau dibagi 2, yang sini dapat berapa? 5. Kemudian sini 13. Dalam triple Pitagoras, kalau 13 dan 5 itu berarti pasangannya berapa? 12. Gitu ya. Kalau anak-anak tidak hafal, anak-anak bisa menghitung menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga ini 12. Maka kalau 2 kali, kan diagonal kan 2 kali, maka ini juga 12. Maka D1-nya adalah 10, kemudian D2-nya barusan kita dapatkan 12 tambah 12, 24. Kan gitu. Kita sudah tahu volume prismanya. Ya kan? Nah, di sini yang tanyakan adalah luas selubungnya. Selubung tadi kan pinggirannya, ya toh, pinggirannya, luas pinggirannya. Di sini pinggirannya ada berapa anak-anak? Ada 4, ya kan? Ada 4. Maka untuk mencari salah satunya, salah satu selimut itu tinggal apa? 10/40 ini dibagi 4. Berapa? 10/40 bagi 4. Berarti itu berapa? 2 ya, dapatnya 2, sisanya 2 kan itu berarti 1040 dibagi 4. Ya kan 2, sisanya 2, berarti 6. 260. Ya kan? Nah, untuk mencari tingginya, maka tinggi prisma bisa kita dapatkan. Ini kan berarti sama saja luas persegi panjang kan berarti, karena dindingnya kan bentuknya persegi panjang. Maka untuk tinggi prismanya tinggal 260 dibagi 13, karena A ini juga bertindak sebagai lebar. Ya toh, maka 260 dibagi 13 itu berapa ini? 20 cm. Ya kan, sehingga tinggi prismanya 20. Nah, maka sudah bisa kita hitung volume prisma sama dengan luas alas dikalikan tinggi prisma. Luas alasnya apa bentuknya? Belah ketupat. Belah ketupat itu rumusnya apa? Diagonal 1 kali diagonal 2. Ya kan? Luas alas belah ketupat. Luas belah ketupat, ya toh? Kemudian dikalikan tinggi prismanya berapa? Barusan didapat 20. Itu ya, sampai sini ya. Jadi luas alasnya kan bentuknya belah ketupat dikali tinggi prisma. Ini kan bagi 2. Oke. D1-nya diketahui berapa? 10 dikalikan D2-nya berapa? 24. Ya kan? Kemudian dikalikan 20. Tinggal kita coret anak-anak. Ini dapat 10. Sehingga 24 tambah 0,2. Sehingga inilah luas permukaan dari sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Volume dari sebuah prisma yang berbentuk belah ketupat. Ini satuannya adalah cm kubik.
Nih ya, selesai. Gimana anak-anak untuk berbagai macam latihan soal tadi bisa dipahami ya? Kalau seandainya masih bingung bisa diulang-ulang atau bisa langsung ditanyakan ke Pak Arif. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran yang kedua ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.